Baik, kembali lagi bersama kami. Video kali ini masih membahas mengenai dasar-dasar Microsoft Excel. Microsoft Excel yang kita gunakan ya, kita fokus pada Microsoft Excel 2016. Kemarin kita telah membahas mengenai fungsi if, baik itu 2 pernyataan ataupun 3 pernyataan. Nah, bagaimana jika pernyataan tersebut lebih dari 3? Nah, disinilah digunakan atau diperlukannya suatu fungsi pencarian dan referensi. Fungsi pencarian dan referensi ini pada dasarnya sama dengan fungsi if, tetapi digunakan jika pernyataan lebih dari 3. Bisa dibayangkan kalau misalkan pernyataan tersebut ada 5. Menulis rumus if ini ya, gagal mengulang ini harus ada 5 deretan di sini. Maka digunakanlah fungsi pencarian dan referensi. Fungsi pencarian dan referensi ini menggunakan fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP ini mencari nilai di baris teratas tabel atau larik nilai, lalu mengembalikan nilai di kolom yang sama dari baris yang Anda tentukan dalam tabel atau array. Gunakan VLOOKUP jika nilai perbandingan terletak di sebuah baris di bagian atas tabel data dan Anda ingin mencari ke beberapa baris tertentu di bawahnya. Sedangkan VLOOKUP digunakan jika nilai perbandingan terletak di kolom sebelah kiri data yang ingin dicari. Huruf H pada VLOOKUP merupakan singkatan dari horizontal, sedangkan VLOOKUP singkatan dari vertikal. Oke, kita kembali ke contoh kemarin yang if ya. Nah, di sini kita akan tambahkan dulu kolom predikat. Kolom predikat. Kasih dilebihkan, jangan lupa ini. Kemudian kriterianya kita rubah ini ya, itu sini ya, berarti isi bukan keterangan, berarti isi kolom predikat dengan ketentuan sebagai berikut. Sini berarti dari akhir predikat. Sini predikat. Ini kita hapus saja. Lebih kecil dari 500 berarti sangat kurang, predikatnya sangat kurang. (501 sampai 600) kurang. 601, 700 cukup. Kemudian 701, 800, baik.
memuaskan. Kemudian 901, 1000, sangat memuaskan. Kita perlebar. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kriteria. Nah, di sini ada nilai 1000, sangat memuaskan. Maka kita rubah, misalkan Natasha ini nilainya 100 semua. Oke, nah jadi 1000 ya. Ada 1 siswa yang memuaskan lulusnya. Kan kalau sudah dimasukkan rumus, otomatis jika ini dirubah maka ini juga mengikuti. Itulah pentingnya rumus yang benar. Kemudian buat tabel predikat secara mendatar karena kita menggunakan VLOOKUP. Nah, di sini ya. Misalkan di sini atau di mana lah. Di sinilah. Nilai akhir. Di sini nilai predikatnya 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Di sini predikat. Sangat kurang. Kurang, cukup, baik, memuaskan, sangat memuaskan. Kita rubah ya ininya, panjang selnya, lebar selnya, sorry. Nah, ini dan ini ya. Oke. Kita geser saja ini ke sini. Oke. Ini kita buat jadi center semua. Oke. Oke.
Nah, ini kita seleksi semua ya. Seleksi semua, caranya yaitu kita seleksi semua ya, tabel VLOOKUP ini. Kemudian kita ketikkan pada name box itu predikat. Nah, predikat. Kemudian pilih sel yang akan berisi formula. Nah, kita kan di sini nih di K5. Oke. Nah, di sini lalu sama dengan VLOOKUP VLOOKUP. Nah, ini ya, I5 kemudian titik koma, awas hati-hati, predikat titik koma ya, jangan lupa. Nah, sintak ini mempunyai argumen VLOOKUP membaca referensi secara horizontal. I6 I5 berarti dasar atau acuan untuk memberikan formula. Dalam contoh ini yaitu sel yang berisi nilai akhir yaitu 1000 ini. Kemudian predikat nama tabel referensi berarti ini ya. Kemudian 2 di sini untuk memberikan hasil pada baris kedua tabel referensi. Oke, kita langsung enter. Nah, ini ya. Jangan lupa ini diseleksi terlebih dahulu. Lalu di sini klik enter. Tadi ada apa namanya? Ada langkah yang terlupakan. Kita coba sekali lagi ya. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah seleksi terlebih dahulu tabel ini ya. Lalu ini tadi awalnya bukan predikat ya. Lalu di name box ini ketikkan predikat. Nah, di sini jangan lupa enter. Tadi saya melakukan hal ini lupa mengenter predikat di name box tersebut. Lalu ketik enter. Oke, predikat. Nah, lalu di sini tentukan rumus VLOOKUP yang akan diisi, yaitu di sel K5. Caranya yaitu seperti rumus biasa, didahului dengan sama dengan, lalu ketik VLOOKUP. Nah, di sini VLOOKUP, lalu ketik nilai akhir ini I5 bisa ditulis secara sendiri ataupun kita klik I5 lalu titik koma, predikat, titik koma lagi. Nah, kan otomatis kalau tadi kan tidak mensorot ke sini karena di name box kita belum menggunakan nama predikat tersebut, jadi belum dilingkan istilahnya. Predikat lalu klik 2. Tadi sudah dijelaskan bahwakannya VLOOKUP membaca referensi tabel secara horizontal.
seperti ini. Kemudian I5 adalah dasar atau acuan untuk memberikan formula dalam contoh ini, yaitu sel yang berisi nilai akhir 1000 ini, dan predikat nama tabel di sini ya, ini. Kemudian ini ya, 2 untuk memberikan hasil pada baris kedua tabel referensi. Kita kolom, tutup kurung, lalu enter. Oke. Kalau setelah ini, nah seperti ini rumusnya. Hati-hati juga ini ya, referensi dari sini. Hati-hati sekali link. Ya. Kalau setelah ini, otomatis kita rumus sudah tercopy semua, yaitu tinggal tarik saja pojok kanan dari sel ini. Nilainya seperti ini. Berarti ada sangat memuaskan 1, 2, cukupnya ada. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang kurang, semuanya gagal. Semuanya cukup, minimal cukup, nggak ada yang mengulang. Oke. Itu ya dasar daripada fungsi VLOOKUP. Jadi jangan lupa teman-teman, ketika sebelum masuk ke fungsi ini ya, diseleksi dulu. Nah, di sini di name box ini jangan lupa klik predikat, lalu klik enter setelah itu. Sehingga ketika kita memasukkan rumus di sini, kita mengklik predikat atau menulis predikat, otomatis link ke tabel ini. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, aktifkan notifikasi lonceng pengetahuan untuk update informasi berikutnya. Terima kasih. Bye bye.